materi kita kali ini adalah consumer input product development ya. Consumer input product development. Introduction into understanding consumer behavior, understanding the consumer choice, integrating consumer need and wants in product development, and sensory needs and product development strategy, and also the consumer stage 1 and 2. Okay, stage 3, stage 4, perception and customer relation management. Oke, seperti kita ketahui, consumer atau para konsumen itu adalah pusat dari product development di food industry, karena itu terkait dengan desain ya, desain sekali secara langsung dan secara tidak langsung desain of commodity product and industry product. Dan penting juga di dalam product development untuk mengetahui basic consumer behavior ya. Apa sih consumer behavior and food choice? Seseorang individual product and consumer relationship, juga ada hubungan antara konsumen dan produk. Perbedaan antar konsumen dan variasi di lingkungan dan di lingkungan sekitar konsumen itu bisa mempengaruhi ya cara penjualan ya, pembelian, kemudian penyiapan dan eating behavior, dan juga pola makannya. Konsumen akan tetap selalu sebagai arbiter sini ya, penentu adanya penerimaan dari produk ya. Makanya oleh karena itu, karena dia sebagai penentu, maka konsumen ini consumer need ya, consumer harus ya diikutkan dalam semua stage product development. Jangan meninggalkan konsumen. Nah, consumer research is more easily coordinated into product development. Sekarang dengan modern consumer research ya, techniques, itu bisa kita tahu studi behavior and attitude, development product concept and attribute, test product prototype. Understanding consumer behavior. Consumer behavior can be defined as those activities directly involved in obtaining, consuming, disposing of product and service. Jadi perilaku konsumen didefinisikan adalah semua aktivitas yang langsung terikut ya, baik itu dapat mendapatkan, mengkonsumsi, disposing produk, mengeluarkan membuang produknya atau tidak memakainya, servis, termasuk yang utama adalah penentuan proses yang mendahului atau yang mengikuti aksi ini semuanya ya, mau aksi obtaining, consuming, and disposing. Nah, ada beberapa environmental, lingkungan atau situasi yang bisa mempengaruhi konsumen behavior dari para konsumen itu. Yang pertama adalah etnik dan culture. Contohnya adalah etnik
etnik budaya yang berbeda antara satu dan yang lain itu bisa mempengaruhi eh, penentuan ya behavior dari konsumen. Sosial grup juga, ya sosial grup mau sosialita atau rakyat biasa atau kaum menengah itu juga berpengaruh. Ya, nanti contohnya dalam kondisi puasa semacam ini itu nanti penentuan bukber aja itu antara kelompok sosial tertentu dan yang lainnya sudah berbeda. Ada yang suka di hotel, ada yang suka uh, di dipakai ngabuburit dan sebagainya. Ini salah satu contoh. Regional preference, daerah yang satu dengan yang lain. Nah ini saya pernah uh, ke Kerry ya, Kerry ingredient itu adalah salah satu Kerry ingredient adalah salah satu produk apa company untuk ingredient. Dia itu punya database masing-masing daerah itu, oh daerah ini behaviornya ternyata berbeda dengan daerah yang lain. Kalau anda saya bilang contohnya adalah saat ini yang terkenal adalah mie gacoan. Gacoan antara yang satu dengan gacoan yang lain aja berbeda, ada ada perbedaan ya. Regional preference, food availability, adanya makanan. Contohnya kalau di Jawa itu cenderung availability-nya itu adalah beras kan gitu. Tapi kalau di luar negeri itu ada gandum ya. Mungkin kalau daerah Maluku di Papua itu adalah bukan gandum apa namanya sagu kan gitu ya atau jagung gitu ya daerah daerah Gorontalo gitu. Household technology, teknologi juga contohnya kalau di rumah itu dia punya teknologi apa, punya air fryer, punya microwave atau tidak punya apa-apa. Nah itu dari penentuan juga behaviornya bagaimana. There are also difference among individual, juga antara satu orang ke dalam yang lain ya, selain kalau tadi grup itu juga berbeda. Contohnya tergantung dari umur, kemudian jenis kelamin, education ya. Ada yang kalau ada yang suka healthy food ya, karena mungkin educationnya sudah mumpuni kan gitu. Termasuk dari standard of living, orang-orang tertentu itu punya standar living yang tinggi atau rendah atau biasa-biasa saja. Psychological and psychological make up. Nah, secara psikologi juga mempengaruhi bagaimana orang-orang itu menentukan konsumen ya. Perilaku konsumen terjadi in sequential stages and at each stage there is a use of knowledge to make decision. Nah, tahapan-tahapan ada beberapa tahapan dan masing-masing stage itu ada uh, knowledge ya, ada tambahan ilmu ya atau pengetahuan untuk menentukan ya atau masukan untuk menentukan keputusan. Nah, secara umum general general konsumen secara umum perilaku konsumen secara general itu ada 6 stages. Yang pertama need recognition, kemudian search, kemudian pre-purchase alternative evaluation, kemudian purchase, consumption, and post-purchase alternative evaluation. Yang pertama itu adalah recognition, need recognition. Oh, saya butuh apa gitu atau produk apa, makanan apa. Saya butuh mungkin breakfast ya. Kemudian dari situ dia searching ya, search. Kemudian dia akan apa alternatifnya, kemudian pre-purchase alternative evaluation. Dia sebelum purchase kemudian kan evaluasi, dia lihat
Oh, antar saya mau breakfastnya pakai ini, pakai nasi apa enggak, gini saya pakai nasi, itu pilihannya range-nya apa saja, ya. Kemudian akhirnya, nah ini decision-nya itu ada di sini. Nah ini purchase, ya. Kemudian mengkonsumsi, dia akan kemudian yang terakhir adalah evaluasi, kemudian memberi komen, memberi rating dan sebagainya. Jadi ada 6 tahapan pola konsumen, ya, perilaku konsumen. Yang pertama, untuk ada 5 tahapan yang dimana itu penggunaan informasi sebagai bagi konsumen untuk knowledge building, ya, untuk pemahamannya. Yang pertama adalah exposure to information, communication the product. Dia akan tereksposur, terpapar terhadap informasi, komunikasi sama produknya itu. Dia akan terpapar dulu untuk sebagai seberapa jauh dia terpapar. Ya, dia ikon sebagai basis untuk pemahamannya. Yang kedua, attention given to the information. Setelah dia dia ter terpapar, cuma terpapar, dia ada terpapar, ya, dapat siliweran-siliweran tentang itu, kemudian akhirnya dia attention. Oh, dia mulai tertarik, ya, mulai ada ketertarikan, mulai ada perhatian dan informasi. Ini kok menarik, ya, kan gitu. Setelah itu baru dia akan comprehension. Oh, bener nggak? Ini semacam ini. Contohnya mungkin di sliver di anu kan Anda adalah mungkin ada stevia. Oh, stevia baik untuk Anda gini gini gini, kan. Kemudian dia akan knowledge, dia bisa bagus karena tidak ada kalorinya. Mungkin ada dapat Anda terpapar. Kemudian dia akan mencari lebih jauh tentang stevia itu, kemudian menganalisa against the knowledge and the attitude stored in the memory. Selama ini Anda rasa manis itu tidak bisa cukup cuma satu tetes itu. Apakah bisa memang kan gitu? Store in memory, karena selama ini kan kita pakai gula itu mungkin kalau cair cukup betul-betul banyak, apalagi kalau bubuk itu butuh mungkin 1 sendok gitu. Lah kalau stevia kan mungkin cuma satu tetes. Nah, baru setelah itu acceptance or rejection of the incoming information. Anda akan oke, okay, saya kira ini masuk akal atau tidak. Nah, itu bisa di accept or reject, ya. Accept or reject, tergantung. Kemudian selanjutnya adalah kalau sudah kalau memang dia accept, mau accept atau reject, itu adalah retention of new information in the knowledge, in the more of the knowledge. Akhirnya dia akan oke, kalau accept tuh, oh berarti memang 1 tetes stevia ini cocok untuk 1 sendok gula kan, atau ini nggak sesuai, ini nggak masuk. Nah, itu semuanya retention akan disimpan di memori sebagai pengetahuan. Nah, the consumer build up criteria to judge the product and to compare the different brand and product. Nah, ini pentingnya kriteria. Kriteria kalau kita mau memutuskan mau menerima atau tidak, mau menerima, membeli atau tidak, itu harus ada kriteria untuk different brand and product, ya. Nah, kriteria ini adalah important basis. Jadi kalau Anda harus tahu kriterianya dari konsumen itu pengennya apa, ya. Apakah rasa, warna, organoleptik, ya, mungkin secara umum, atau ada secara kimiawi, mungkin kadar air, daya patah, atau secara fisik kimia, atau secara mikrobiologi, jumlah kandungan mikroba, mungkin untuk apa namanya, untuk ini, untuk jumlah kandungan mikroba untuk Yakult gitu. Nah, the customer are then decide whether or not to buy product, ya. Jadi
Setelah ada informasi, kemudian dia punya kriteria, dibandingkan baru menerima atau tidak. When buying food, the consumer usually want to keep the decision process as simple as quick possible. Jadi kalau makanan itu cenderung memori, kriteria memori langsung secepatnya ya. As simple as quick possible. Apalagi kalau itu adalah uh, kita drive thru, malah lebih cepat lagi. Jadi itu the product ini, ini tadi when buying food the consumer usually want to keep a similar the product stimuli to buy or not to buy. Nah, mau apa keputusan untuk yang merangsang untuk kita membeli atau tidak itu tergantung ya, termasuk adalah strong, ini kriterianya ya, strong not buy factor. Contohnya adalah kalau di makanan adalah smell of the deteriorating fish, oh, sudah busuk ini baunya, atau ya produk ikan yang busuk, bruising of fruit ya, kemudian unusual color of bacon atau daging yang lain ya, daging ayam, daging warnanya sudah ada perubahan, itu strong not buy biasanya. Termasuk warna ikan, warna ya, intinya masalah kesegaran. Strong buy factor contohnya nah value for money, ini kok beli satu dapat satu ini ya, atau bagaimana kan. Sama sensory attractiveness, contohnya adalah warnanya menarik sekali ini kan gitu. Kemudian important buy factor, important buy factor antar and weak buy factor. Nah, kalau important buy factor, the size of a loaf and the thickness of the slice may not stimulate buying because they achieve quite a wide variation in them. Contohnya adalah itu ukuran ya, ukuran sama ketebalan itu kadang-kadang tidak menstimulasi ya, karena mungkin kadang-kadang konsumen bisa menerima beberapa macam ukuran, ini nggak ada masalah. Jadi ukurannya besar kecil kemudian nggak ada masalah. Tapi cuman important ya, bukan se-strong ya, bukan se-strong. Tapi kadang-kadang ya butuh ya dengan ukuran itu tapi memang yang paling penting itu adalah value for money and attractiveness. Nah, weak buy factor include factor which do not stimulate adalah nutritional value and the ingredient list. Ya, ya ini mengandung nutrisi atau enggak, atau ingredient list itu kadang kadang tidak dilihat ya, tidak dilihat, nggak ada masalah. Tetapi kalau orangnya orang pangan atau kita sebagai kadang orang Indonesia yang di luar, ingredient list itu karena kita butuh butuh ngecek, karena kadang-kadang makanan nggak ada halalnya ya. Ya, pengalaman saya sendiri waktu di Australia, waktu kuliah dulu S2 S3, saya terpaksa lihat ingredient listnya ya. Walaupun itu sebetulnya kalau penentuan halal itu tidak seakurat ya, tidak terlalu akurat, karena kita yang penting juga proses juga penting, tapi at least kita sudah berhati-hati di situ. Ingredient list itu bisa menjadi strong buy factor ya bagi seorang muslim kalau itu. Tetapi in general itu ingredient itu tidak, atau mungkin orang yang lagi diet itu juga bisa strong ya nutritional value nya. Tapi yang paling utama itu yang secara umum ya, in general population itu money sama sensory attractiveness. The level of involvement that consumer has with a product varies with product and environment. Jadi keterikutan itu juga bervariasi ya. Involvement ya, keterikutan, keikutsertaan dari konsumen itu ada beberapa. Perceive important of product and buying eating situation
symbolic unsigned value, perceived pleasure value, and perceived risk. Ya, jadi ada risiko, ada pleasure, ada symbolic or sign, ada importance and product, and kepentingan ya, tingkat kepentingan buying situation. Maka kalau ada makanan yang punya simbol, ada memang pleasure atau risk ya. Nah, ini berpengaruh juga ya. Consumer product knowledge is based on a change. Nah, orang membeli itu ada beberapa untuk product knowledge, pengetahuan tentang produk. Itu yang pertama adalah atributnya, atribut pH dan gini, kemudian ukuran pokoknya atribut dari produk tersebut, sensorinya, sensori atribut, chemical atribut, physical dan biological atribut ya. Kemudian functional consequence, dengan adanya hal itu tersebut, itu fungsinya bagaimana? Apa mungkin terhadap kesehatan atau terhadap tekstur, kemudian rasa dan sebagainya, itu berpengaruh ya. Ya. Mungkin di sini apakah produknya ini ketika atributnya sudah bagus, kemudian secara fungsinya juga bagus. Kemudian dia akan psychosocial consequences, konsekuensi secara psikososial, dan ini akan melahirkan value ya, value-nya yang dari produk tersebut ya, melahirkan value. Jadi produk atributnya, fungsinya bagaimana, psikosocial consequences, kemudian nilai dari produk itu akan ketahuan. Nah, nilai atau value dari produk itu apa saja? Yang pertama adalah instrumental values and terminal value, modes of conduct sama preferred state of being. Ya. Jadi instrumental value sama terminal value. The consumer and food relationship is important throughout the food behavior process. There are three levels of the consumer product relationship. Yang pertama adalah as an individual product, as a meal, as an eating pattern. Understanding the consumer choice. Consumer food choice is complex. Jadi pilihan dari konsumen itu kompleks ya. Nah, food choice itu dapat di broken down, dapat dirinci menjadi yang pertama the pattern of purchase and rejection of product. Jadi ada patternnya, dia akan membeli atau menolak. The need and want underlying this choice, kemudian mau menolak atau pattern menolak atau menerima itu atau membeli. Itu adalah ada the needs, kebutuhan ya. The needs atau keinginan underlying this choice, food choice. Psychological attitude underlying the needs and wants. Nah, secara psikologi itu juga berpengaruh ya. The effect of the society and the culture. Kadang kita juga food choice itu tergantung dari tidak secara psikologi juga tergantung dari masyarakat kita dan kultur kita. Contoh ya, kita bisa membeli itu bisa membeli atau tidak itu tergantung dari effect of the society and the culture ya. Food choice is caused by contoh kita mau membeli makanan nanti ketika lebaran ya, itu food choice-nya itu biasanya kalau kita tergantung culture-nya kita biasanya mungkin ketupat atau apa ya, karena dipengaruhi kan gitu, dipengaruhi oleh itu. Kemudian kalau ada waktunya Christmas juga ada pengaruh-pengaruh dari society and culture and religion also sebetulnya.
kita pilih yang bagaimana, kan gitu ya, society. Tidak hanya need and want, juga secara psikologis ya. The food choice is caused by the interaction of the person and the buying or eating environment. Jadi interaksi dari orangnya tersebut dengan lingkungannya. Both the state of the environment and the environment affecting the choice. Keduanya, baik itu lingkungan maupun secara individu, bisa mempengaruhi pilihannya. Beberapa faktor yang penting for the individual consumer are: yang pertama adalah perception of ethnicity and social group. Perception dari etnik tadi. Jadi masing-masing etnik mungkin punya persepsi, atau masing grup-grup sosial itu punya persepsi. Itu juga mempengaruhi individu ya. Kemudian individual consumer itu juga tergantung pada involvement with food. Contohnya kalau orang yang suka keikutsertaannya ya untuk mencari makanan itu mungkin terlalu banyak nasi dari lama kelamaan, atau dia sudah involved di produk kopi atau apapun produknya, lama-kelamaan juga mempengaruhi involvement itu. Habitual behavior tadi saya bilang, kalau habitnya mungkin sudah pakai nasi, nggak nasi nggak makan, nah itu choice-nya seperti itu. Belum dikatakan makan kalau tidak makan nasi. Nah, itu. Food stereotype, expectation, like and dislike. Stereotyping, kemudian expectation, harapan, dan suka dan tidak suka. Nah, ini mempengaruhi individu konsumen. Individual perception of ethnicity and social group and the relation of this perception to the environment of the food is basic consumer variable. Ini sebagai dasar dari konsumen variabel ya. Involvement, keikutsertaan, the importance of food to the individual can also affect their food choice. Jadi kalau orang ini involved with food, jadi orang kalau sudah lama berkait dengan makanan tersebut ya. Contoh, saya dari dulu, dari kecil itu sudah sangat familiar dengan apel ya, Batu. Ya, mungkin daerah lain di Indonesia karena saya dari Batu mungkin tidak, mungkin kalau saya menganggap ya apel itu ya bagus, tapi mungkin nggak terlalu milih. Kalau ada buah lain saya pilih yang lain ya, mungkin karena mungkin kalau ada apel dan mangga mungkin saya pilih mangga. Tetapi orang daerah lain seperti yang daerah penghasil mangga atau pisang, ya mungkin mereka juga merasakan yang lain seperti itu ya, dia mungkin lebih memilih apel. Nah, ini contoh kan gitu. Involvement. Habitual behavior is common in food buying. Habitual behavior, habit, kalau kita cenderung repeat order ya, atau habit ya, tergantung habit. Ketika Anda ya, food stereotype, affection, and like and dislike are very important personal factor in food choice. Jadi ada interaksi di sini kalau kita lihat antara individu dengan environment. Perception of ethnicity, social group, variety, kemudian level involvement, habitual behavior ya, food ya, neophobia, kemudian expectation, stereotype, like and dislike. Nah, environment for the obtain food, social facilitation, food appearance, aroma, packaging, ya stimuli, testing, ya, music, sign, ya. Interaction ini, keduanya ini akhirnya bisa menghasilkan oke, saya akan menerima atau mengambil makanan ini atau tidak. Nah, interaction ini. Jadi tidak hanya satu, contohnya packaging aja gitu. Enggak, ada semacamnya. Contohnya Anda mungkin makan rawon ya.
rawon itu cenderung orang itu cari tergantung jadi lingkungannya yang legend-legend gitu. Kalau yang baru kemudian ruangannya ada ruangannya bermusik kemudian kadang-kadang masih belum tentu ya. Rawon itu cenderung kadang-kadang yang tradisional yang modelnya biasa seperti rawon wuling, rawon rampal dan sebagainya. Ini kan rawon tesi dan sebagainya itu kan cenderung biasa ya. Kasman dan sebagainya. Tapi lain dengan mungkin kalau yang makanan-makanan kekinian ya. Makanan kekinian itu bukan dari culture-nya atau dari komunitasnya, tapi mungkin lebih pada packaging, food appearance dan aroma itu lebih dominan. Nah, ini tergantung ya, tergantung perception ya, perception dan ini. Integrating customer needs and wants in product development. Nah, sangat penting untuk mengintegrasikan customer need itu ke dalam product development. Food product preference is based on consumer need and want. Seperti kita katakan adalah the larger number of consumer. There are larger of customer need and want. Terlalu banyak consumer need dan keinginan dari konsumen. Ada 4 area penting yang harus dipahami untuk product development. Yang pertama fungsional, kultural, sensory, estetik. Ini yang umum ya, yang umum. Kita dari ada 4 ini ya. Jadi ketika ada customer needs and wants, kemudian kita research ya, customer research, kemudian sensory research, aesthetic design, ya desainnya yang bagaimana kita tawarkan, baru produknya kita buat ya, secara fungsionalnya bagaimana ya, apakah mau sampai kesehatannya fungsional, functional food, atau cultural, dia punya ada nilai culture-nya. Contoh tumpeng itu kan culture ya. Atau sensorinya, rasa aroma warnanya kita perbaiki itu bagaimana. Atau estetik. Estetik mungkin dari sisi packagingnya, dari warnanya, penampakannya kita perbaiki secara estetik atau penempatannya ya. Baru food product preference itu sebagai preferensinya. Yang pertama sensory needs and want in product development. The importance of sensory properties on the food is in acceptance of rejection on the food has long been recognized. Jadi sudah orang itu cenderung memang secara dari dahulu mengatakan sensori ini adalah satu yang paling penting. Nah, appearance penampakan, warna dan kadang-kadang juga aroma dari bahan pangan itu sebagai influential in buying, berpengaruh terhadap willing to buy-nya. Food can be defined as different level when considering the sensory. Ada level-levelnya. There are basic properties of food that can be recognized by the individual in sensory system. Nanti ini ada kuliah tamu mungkin minggu depan ya. Bukan, nanti setelah ya ada kuliah tamu tentang sensori ini ya. Setelah hari raya. Consumer may not be able to separate the sensory attribute that influence their liking and or dislike. Consumer liking and dislike of the sensory properties are complex ya.
complex, they are bringing the product stereotype, expectation, and past experience. Ya. Dia mau like and dislike itu expectation ya atau stereotype. Oh, produk iki mesti manis atau produk ini selalu enak atau bagaimana stereotyping. Some of the other product attribute that influence their acceptance of the product. Kemudian ada beberapa yang produk atribut yang mempengaruhi penerimaan. Product development is focused on the customer in the case of industrial and food service product development on both customer and consumer. Jadi harus fokus di konsumen. Yang pertama kita adalah consumer in stage 1 ya, product strategy development. The study set up a new product strategy based on the consumer. Jadi product strategy development, consumer can describe their concept in the product and the key attribute leading to the customer acceptance. Jadi pada tahap pertama ini konsumen bisa mendeskripsikan apa konsep dari produk ya. They can give opinion on their ideal product ya, semacam brainstorm ya. After the product strategy development, the consumer need to be involved in ya harus diikutkan ya pada ide ya. Oh, ini idenya ini bentuknya kayak gini atau gimana kan. Screening, oh gini. Kalau ini mungkin ada mau bentuknya kayak gini-gini disuruh screening. Mereka juga harus selain tahap awal kan ini kan ide ya, ini kan ideas, ini kan brainstorm, kemudian screening mau yang ini apa yang itu, kemudian di development pada waktu berdevelopment itu juga sampai spek, akhirnya ketemu speknya. Sampai ketemu speknya. Oh, semacam itu. Yogurt ini speknya kayak gini. Nah, itu harus sampai dari konsumen ya. Consumer needs and want are brought di bawah dalam product concept which is the basis of product design. The most important activities are product idea generation and screening. Konsumen caranya adalah waktu screening, waktu survei, product concept development, product acceptance prediction. Ya, prediksi nanti kira-kira diterima atau enggak ya, prediction sebelum komersialisasi atau launch ya, itu bisa diprediksi. Sama development of product design spec, penentuan spek. Yang kedua, tadi yang pertama adalah strategi ya, strateginya. Kemudian yang kedua adalah product design and process. Nah, pada waktu design and process development awalnya ya, kalau masih awal-awal pembentukan prototipe, consumer may not test the product. Gak usah dites dulu ke konsumen. Kita dulu dari R&D bikin ya prototipe ya. Kita bikin di panel kita sendiri aja. Nah, ketika prototype are coming near to the standard set in the product specification, sudah sampai penentuan spek ya, baru konsumen dilibatkan ya untuk produk testing. Nah, tapi kalau waktu prototype belum. Tapi kalau memang sudah sampai ke standar, penentuan standar konsumennya. Kenapa kalau semacam itu? Nanti muspro, kalau belum sampai ke standar nanti muspro kita sudah ngundang konsumen dan sebagainya, ternyata masih mau kita roba lagi. Makanya prototype ini kalau sudah mau final dan standar, nah itu baru. Tapi kalau masih development early itu tidak perlu. Stage 3, commercialization. Consumer is involved in two part of the product commercialization: commercial design of product marketing and commercial testing of the total commercial product. Jadi pada waktu desain ya, produk marketing
product and marketing itu bisa. Kemudian sampai total komersial. Kalau sudah produk komersial itu bisa dites gitu. Final design of commercial product is interwoven with the design of marketing, the market channel, promotion, advertising, and the selling method and the pricing. Jadi kalau final itu tergantung channelnya, promosi, iklan, metode penjualannya, online, offline, atau direct selling, atau digital selling ya, e-commerce, dan harga. Nah, consumer are involved in various aspect in the design, in this design. Jadi contohnya adalah pakai focus group discussion. Kita undang konsumen, kemudian kita fokus group discussion. ZS advertising panel, ya, panel untuk contohnya adalah panel untuk iklan, ya, kita undang konsumen. Gitu. Nah sekarang kalau dengan adanya AI, ada pertumbuhan teknologi informasi, itu hal ini bisa dilakukan atau bisa tidak, karena sekarang model digital marketing itu arahnya berbeda. Stage 4 product launch and evaluation. Jadi sudah komersial kemudian di launching. Involvement of the consumer into consumer launch and consumer evaluation after launch. Pada waktu launching jangan lupa undang konsumen. Kita kasih soft launching, pengumuman, kemudian kita undang mungkin 2 hari kita kasih harga diskon kan gitu. Launch to the customer depend on the type of product, innovation level of the product, budget juga, general organization in the company for product launch. Kadang-kadang kita ada yang besar-besaran, kadang-kadang yang organisasi tidak launchnya langsung aja melalui channel-channel gitu kan, produk-produk nggak perlu yang besar-besaran, ya tergantung jadi budget juga ya. Customer relationship management approach to understand and determine customer behavior through significant communication in order to improve customer purchase. Perlu adanya manajemen hubungan dengan pelanggan, CRM, customer purchase, supaya retention masih bertahan, kemudian loyal, profitability ya, penting. Nah, customer relationship management significantly reduce cost ya. Kalau kita punya hubungan manajemen CRM, kita bisa mengurangi biaya karena bisa eliminating waste associated with target unprofitable consumer. Jadi karena kita sudah hubungan konsumen, kita nggak ada apalagi makanan, waste-nya itu bisa dikurangi karena kita sudah punya pelanggan yang tetap kan gitu, pelanggan tetap, dan itu hubungannya dengan baik, sehingga kemungkinan produk yang tidak jual atau mungkin waste yang tersisa itu bisa agak dikurangi kan gitu. Unprofitable consumer. Trust and commitment are foremost the relation between the company and the customer. Nah, tapi asalnya kan harus berbasiskan dengan kepercayaan dan komitmen, dan ini harus dijaga kan gitu. Yang pertama, kalau kita mau bikin customer relationship, itu yang pertama adalah getting customer. Ya, kita dapat dulu customer dan know them better. Nah, ini sekarang dengan bantuan AI kita tahu perilakunya. Dia suka like-nya di mana, kemudian umurnya berapa, yang dia suka tentang isu-isu apa ya. Kemudian providing service to them. Nah, dari situ knowing them better, kemudian kita provide service ya. Mungkin kan kita bisa bikin kartu anggota atau account register dan sebagainya supaya ada keterkaitan dan expecting their needs ya.
apa yang mereka jadikan, ya, mereka harapkan. CRM helps the company to understand customer behavior and needs in detail. Ya, customer relationship management membantu behavior and needs. Help the company to understand its customer, bisa tahu pelanggannya. Customer relationship CRM juga rebuilding the marketing field and advancing a part of marketing new dominant logic. Kemudian consumer perception of novel technology. Mungkin kita ada sekarang ada teknologi baru. Contohnya adalah nasi goreng pakai robot, atau high pressure processing, seperti drying processing, vacuum frying. Nah, itu gimana? Success on technology is dependent on customer acceptance. Commercial application novel food processing technology create high level of consumer concern. Nah, jadi kalau ada yang baru, mungkin GM food, ya, genetically modified food, atau bagaimana, itu jadi concern dari konsumen. Ini cocok apa enggak, bahaya enggak bahaya tah, atau gimana? Consumer often unaware of the process applied to food. Nah, aslinya bagaimana sih tingkat ke-aware-nya, apa kepeduliannya, kesadaran mereka terhadap proses. Nah, consumer study telah melihatkan bahwa lack of knowledge among consumer regarding innovative and emerging food technology. Ketidaktahuan mereka tentang teknologi itu sebagaimana itu, sehingga itu sebagai major obstacle, sebagai penghambat penerimaannya mereka. Jadi kalau kita punya produk baru dan pakai teknologi baru, itu penting sekali adanya sosialisasi, karena mereka tidak tahu, sehingga dia kadang terhambat dari si acceptance. Makanya perlu adanya komunikasi, play a vital role in acceptance. Nah, komunikasi ini sekarang bisa macam-macam modelnya. Listening, ya, kita bisa listening atau pakai video. Listening to the customer, ya, identifying critical factor, responding to the question. Jadi ketika ada pertanyaan tentang teknologi apa, kita harus segera merespon dengan benar. Communication should be issued by credible source. Nah, apalagi kalau ada health organization yang mungkin WHO atau FDA, ya, atau scientist, government agency, intinya yang berwenang, punya otoritas keilmuan untuk itu, mengkomunikasikan, itu penting sekali. Customer acceptance. Contohnya kita pakai kedelai impor yang untuk tempe kita yang mengandung genetically modified soybean, ya, mungkin. Nah, apakah itu diterima atau enggak? Nah, itu kalau seandainya FDA kalau di Amerika atau Badan POM mengatakan oke, oke, ya. Ya. Nah, influential source of food and health include TV, newspaper, magazine, internet, books, family and friend. Ya, grup WA. Tetapi sekarang yang paling penting itu adalah internet, terutama adalah sosial media. Subjective know, attitude, perceived behavior, control, intention, behavior. Purchase decision is affected by information from these sources in addition to advertising and product labeling. Di luar iklan dan label. Jadi saya kira itu untuk mata kuliah consumer in food product